Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Putra Nurutama dengan NIM 4233063. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack dan queue. Stack dan queue merupakan dua struktur data fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan cara tertentu. Stack atau tumpukan mirip dengan tumpukan buku yang diletakkan satu persatu di atas meja. Prinsip LIFO, last in first out, artinya elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen pertama yang diambil. Operasi utama yaitu push, menambahkan elemen ke atas tumpukan, pop, menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan, pick, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Contoh aplikasi yang menggunakan sistem tersebut yaitu evaluasi ekspresi aritmatika terbalik atau postfix, unduh dalam aplikasi, dan pembalikan string. Queue atau antrean mirip dengan antrean di kasir atau toko, di mana yang pertama kali datang adalah yang pertama kali dilayani. Prinsip yang digunakan yaitu FIFO, first in, first out. Artinya, elemen yang pertama kali dimasukkan adalah elemen pertama yang diambil. Operasi utamanya adalah NQ atau menambahkan elemen akhir ke antrian, DQ adalah menghapus dan mengembalikan elemen paling depan dari antrian, front yaitu melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya, rear atau back yaitu melihat elemen paling belakang tanpa menghapusnya. Contoh aplikasi yang menggunakan sistem tersebut yaitu penjadwalan pekerjaan, simulasi antrian dalam sistem komputer, buffer dalam komunikasi data. Saya akan menjelaskan tentang kode program yang pertama, yaitu tentang stack. Def is palindrome S, yaitu mengidentifikasi fungsi is palindrome yang mengambil satu parameter, yaitu string S. Yang kedua, stack sama dengan list kosong, yaitu membuat sebuah stack kosong untuk menyimpan karakter-karakter dari string. Yang ketiga, for char in S, yaitu melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam string S. Lalu, stack append char, yaitu memasukkan setiap karakter ke dalam stack. Lalu, reverse string yaitu membuat sebuah string kosong untuk menyimpan string yang sudah dibalik. Lalu while stack yaitu melakukan loop sampai stack kosong. Kemudian reverse string yaitu mengambil karakter teratas dari stack dan menambahkan ke dalam reverse string. Lalu return sama dengan reverse string yaitu membandingkan string asli dengan string yang sudah dibalik. Jika keduanya sama, maka fungsi mengembalikan true yang menunjukkan bahwa string adalah palindrome. Jika tidak, maka fungsi akan menunjukkan false. Berikut adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang kode program yang kedua, yaitu queue. Yang pertama yaitu def init self, yaitu mendefinisikan metode konstruktor untuk kelas queue. Ketika objek dari kelas queue dibuat, metode ini akan dijalankan untuk melakukan inisialisasi. Yang kedua yaitu def enaq self item, yaitu mendefinisikan metode enaq yang memungkinkan penambahan elemen dalam antrian. Metode ini menerima parameter item yang merupakan elemen yang akan ditambahkan ke dalam antrian. Lalu self item append item, yaitu menambahkan item ke dalam list items sehingga menambahkan elemen baru ke dalam antrian.
Lanjut, yaitu def DQ self, yaitu mendefinisikan DQ yang memungkinkan penghapusan elemen dari antrian. Setelah itu, if not self is empty, yaitu memeriksa apakah antrian tidak kosong sebelum melakukan penghapusan. Lalu yaitu return self item pop dalam kurung 0, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian menggunakan metode pop. Selanjutnya, def is empty self, yaitu mengidentifikasi metode is empty yang memeriksa apakah antrian kosong. Selanjutnya, return len self item sama dengan 0. Artinya yaitu mengembalikan true jika panjang list item adalah 0, menunjukkan bahwa antrian kosong, dan false jika tidak. Selanjutnya, Q sama dengan Q dalam kurung tutup, yaitu membuat objek antrian baru dari kelas Q. Lalu Q.Q1, yaitu menambahkan elemen 1 ke dalam antrian. Q.Q2, yaitu menambahkan elemen 2 ke dalam antrian. Q.Q3, yaitu menambahkan elemen 3 ke dalam antrian. Lalu print Q.DQ, yaitu untuk menghapus dan mencetak elemen pertama dari antrian, dan dalam kasus ini mencetak 1. Lalu print Q.DQ output 2, yaitu menghapus dan mencetak elemen pertama dari antrian, dalam kasus ini mencetak 2. Selanjutnya print Q.DQ output 3, yaitu menghapus dan mencetak elemen pertama dari dalam antrian, dalam kasus ini mencetak 3. Berikut jika di run akan menghasilkan 1, 2, dan 3. Manfaat yang didapatkan ketika mempelajari stack dan queue adalah yang pertama, yaitu memahami konsep dasar struktur data. Stack dan queue merupakan struktur data dasar yang penting dalam ilmu komputer. Mempelajarinya akan membantu kita untuk memahami konsep dasar seperti last in, first out, atau LIFO untuk stack, dan first in, first out, atau FIFO untuk queue. Yang kedua yaitu optimasi algoritma. Stack dan queue digunakan dalam berbagai algoritma penting. Memahami bagaimana dan kapan menggunakan stack dan queue dapat membantu kita mengoptimalkan kinerja algoritma kita, terutama dalam konteks penelusuran grafik, traversal, dan pemrosesan data. Yang ketiga yaitu implementasi struktur data lain. Banyak struktur data lain seperti queue, tree, dan graph dapat diimplementasikan menggunakan stack dan queue. Memahami stack dan queue membuka pintu untuk memahami struktur data yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu penerapan dalam berbagai bidang. Stack dan queue memiliki berbagai aplikasi dan pengembangan perangkat lunak. Mereka digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, simulasi, manajemen memori, penjadwalan proses, dan banyak lagi. Kelima itu pengembangan keterampilan pemrograman. Memahami stack dan queue memperkaya keterampilan pemrograman kita. Kita akan belajar cara mengimplementasikan algoritma dan struktur data yang lebih efisien, serta memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan efektif. Yang keenam yaitu peningkatan pemikiran secara logis. Stack dan queue memperkenalkan konsep pemikiran logis yang sangat penting. Kita akan belajar cara merancang solusi yang efisien dan sistematis untuk berbagai masalah pemrograman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para